Ntar dulu ya. Saya buka Di mana dipakai? Di mana dipakai ini? apanya? Terserah saya. Enggak, yang mana dipakai? KLP yang mana kah? Ini kah? KLP pakai. Besok pakai apa? KLP mah. Iya KLP. Oke. Semoga ndak mengarah ke tempat yang lain lagi. Semoga tidak ada gangguan lah. Karena putih lagi. Iya, mengarah ke lagi tes peer to peer. Mendadak file. Hmm. Ya, silakan dimulai. Oke, buka harus dibuka. Kustar terus dari tadi. Buka ya. Oke, baik. Stop dulu. Bilang tuh kalau mau buka. Hai, lanjut nih supaya ini Pak. Oke, ulang. Nggak mau edit itu. enggak apa adanya saja. Oke, baik. Gitu. Belum aku stop ini. 1 menit. Stop ini dulu. Apa gue bilang ini? Oke, itu tempat mana? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa? Perkenalkan nama saya Ahmad Khairul Siddiq dan rekan saya. Baik. Muhammad Dimas Nur. Jadi pada pada apa nih? Pada masa pertemuan pada kesempatan Pada pada kesempatan kesempatan kali ini, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan eh, tentang peer to peer dan distribusi internet. Untuk peer to peer dan inisial untuk peer to peer dan sedikit distribusi internet yaitu initial config dan DHCP server akan dipraktekkan oleh Muhammad Junior. Begitu tak? Begitu baik. ya. Oke, baik. Belum Di sini saya akan, ah, belum piku stop dari tadi. Ya oke, mulai deh lanjut. oh, Lanjut mi. Gak apa-apa sih. oke. Jadi di sini saya akan praktekkan bagaimana proses peer to peer di simulasi ini. Baik, di sini saya membuka anunya dulu, apa namanya, labnya dulu. Nah, oke, baik. Di sini ada peer to peer. Peer to peer itu bagaimana kita memodel jaringan komputer di mana setiap perangkat itu memiliki peran dan tanggung jawab yang setara. Misalkan komputer satu itu dapat berperan sebagai server, komputer dua dapat berperan sebagai klien. Nah, hal itu dapat dibalik ketika menggunakan jaringan peer to peer yang mana komputer satu juga dapat berperan sebagai eh, klien dan juga dapat berperan sebagai server. Nah, dalam kasus kali ini di sini goalnya atau tujuan utamanya adalah sampai dengan sharing data atau sharing file. Untuk melakukan hal tersebut perlu beberapa step. Yang pertama itu seperti testing IP, disebar firewall, ping, buat user account, dan terakhir mencoba sharing data. Oke, baik, langsung saja. Di sini pertama kita membutuhkan node atau komputer yang akan melakukan sharing atau peer to peer. Klik saja di sini add new object node, di sini Windows. Nah, sini untuk spesifikasinya biarkan saja seperti ini di bawah ini. Kemudian klik save. Oh, sebelumnya saya mau kasih nama dulu, ini Win1 atau Win Dimas. Oke, save. Selanjutnya ada node yang kedua atau PC yang kedua. Ini namanya Irul. Oke. Oke. Oke, langsung saja kita save. Selanjutnya di apa namanya? Di simulator ini kita memerlukan kabel. Di simulator ini cukup dengan menarik tali dari komputer satu ke komputer 2. Kalau bukan di simulator itu menggunakan kabel Ethernet. Langsung saja kita nyalakan dengan mengklik start di kedua komputernya. Oke, kita bisa buka dengan double klik.
Ini untuk klien komputer 1, ini komputer 2, komputernya Irul dan komputer saya. Oke, ini masih loading. Jadi di sini baik, di sini dua komputer ini sudah menyala atau sudah hidup ya. Ini untuk komputer Dimas dan ini untuk komputer Irul. Pertama-tama untuk melakukan ping ini, kita terlebih dahulu mengatur terkait dengan IP address-nya untuk kedua komputer ini. Misalkan di komputer Irul ini IP address-nya itu 192.168.1.1, di Dimas juga, maka IP-nya itu 192.168.1.2. Jadi yang berbeda itu cuma bagian belakangnya saja, bagian akhir saja. Oke, langsung saja di sini misalkan di PC saya, PC Dimas, kita buka menu control panel. Oke, mungkin saya perbesar di sini. Nah, kita buka menu control panel, nah ini dia sudah terbuka. Kemudian kita menuju ke bagian network internet, network and sharing center, kemudian change adapter setting. Di sini kita perlu mengatur bagian IP-nya di Ethernet, port Ethernet-nya. Di kanan saja. Kemudian properties. Kemudian di bagian sini Internet Protocol version 4. Klik properties. Kemudian di sini klik bagian use the following IP address untuk mengisi IP address secara manual. Sini 192.168.1.1.1. Oke, langsung kita oke saja, pastikan subnet masnya sama. Oke, ini untuk Ethernet bagian komputer Dimas itu 1.1.1. Kita bisa close, kita bisa lihat di sini statusnya, di sini detail. Ya, di sini sudah ada IP address-nya. Kemudian di bagian Irul sama ke control panel. Tampaknya ini nge-lag.
Wait, ini nge-lag sepertinya. Error nge-lag laptop error. Refresh coba. Oke, wait. Aku restart dulu. Oke, aman nih. Belum kah? Tadi Belum. nge-stuck Tadi cuma restart dulu. nge-stuck di logo anu. Di sini sih tadi saya restart. Nyaman itu. Oh iya, tadi kan terkait dengan subnet mask ya. Itu subnet masknya itu harus sama di kedua PC-nya untuk apa namanya memudahkan jaringan, identifikasi jaringan. Jadi eh, misalkan host yang sama memiliki host dan klien itu memiliki subnet subnet mask yang sama, maka konflik tidak akan terjadi ya. Nah, jadi IP-nya itu tidak keluar. Jadi cukup di lingkup kedua perangkat itu saja. Hehe. Susah. Oke. Ngerti. Oke, bagus. Oke, lanjut kita buka control panel untuk menyeting IP-nya. Control panel. Oke, ke bagian network and internet, kemudian network and sharing center, kemudian change adapter setting, kemudian ini pilih port Ethernet 2, pilih properties dan sama kayak tadi. Karena di sini tadi 1.1 berarti di sini 1.2 dengan subnet mask yang sama. Alah bohong. Bohong publik. Protokol version 4 properties use the following IP 192 168 12. Oke, subnet masknya auto. Oke. Di sini sudah di close, kita bisa lihat statusnya. Sini di bagian details sudah ada IP address 192.168.1.2. Yang sebelah sama 192.168.1.1 dengan subnet mask yang sama. Oke, di sini langkah selanjutnya adalah mengatur Windows Firewall. Namun sebelum itu, mari kita tes dulu bagaimana jika tidak mematikan Windows Firewall. Untuk perintah yang digunakan untuk pengetesan di sini adalah ping, yang mana ping ini merupakan perintah dasar yang terdapat pada PC ini, command line ping, dan ketikan ping kemudian diikuti dengan IP address target 192.168.1.2. Mari kita lihat apa hasilnya. Oke, baik. Di sini bisa dilihat bahwa gagal dari
request dari PC Dimas ini gagal ya karena di sini Windows Firewall-nya aktif, yang mana Windows Firewall itu berfungsi untuk melindungi setiap Windows. Ya, Windows. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, mari kita matikan Windows Firewall-nya kedua PC ini. Oke, di sini saya mulai dulu dari PC Dimas. Kita cari firewall, kemudian cari yang bagian cek firewall status, klik, kemudian turn off, klik bagian turn Windows Firewall on or off, kemudian pilih turn off, klik OK. Oke, maka akan ada tampil notif peringatan seperti ini. Dari Windows-nya itu cukup bisa diabaikan saja. Kita bisa minimize ini. Selanjutnya di PC Irul sama firewall. Di bagian cek firewall status, kemudian pilih turn Windows Firewall, sama, matikan, klik OK. Oke, baik. Tadi kita ngetesnya dari PC Dimas, sekarang saya mau ngetesnya pakai PC Irul. Langsung saja kita ketik ping 192.168.1.1. Oke, nah di sini bisa dilihat, bisa kita lihat PC Irul ini sudah menerima balasan dari PC Dimas, yang mana ini menandakan bahwa kedua PC ini sudah saling terkoneksi di satu jaringan yang sama. Nah, bisa dilihat di sini ada retrieved 4, loss 0%, artinya tidak ada ya paket yang loss atau yang hilang. Oke, itu dari PC Irul. Mari kita coba juga dari PC saya, PC Dimas, ping 192.168.1.1. Alright. Sudah, di sini bisa kita lihat pingnya sudah berhasil. Nah, titik 2 ya, titik 2 di sini. Nah, sorry. Oke, setelah ini karena goalnya tadi itu sampai nanti Irul sampai transfer file Ya, transfer ya. file. Kita perlu mengatur user account ya untuk kedua PC ini, yang mana di mana Irul bisa dilakukan change password selain dari control panel. Ada setting, bisa buka setting. Bisa ya, karena di Windows ini ada fiturnya, bisa kita ke setting, kemudian akun ya, bagian mana sini, sign in option ya. Ini dia ada user password, dan ya untuk password kita bisa tambahkan di sini berapa Pak Irul? Yang mudahnya. Kalau saya di sini untuk passwordnya 123 sampai 123456789. Ya, 123456789. Pinnya oke saja. Oke, finish. Oke, ini defaultnya potato ya. Mungkin bisa diubah nih di namanya. Lebih Jam di control panel sih klik. Oke, baik. Selanjutnya di PC Irul kita atur namanya. Enggak, user account-nya. Di sini sign in option juga ya. Kemudian passwordnya 123456789. Kemudian 123456789. Kemudian password HIN-nya oke.
Oke. Selanjutnya kita bisa masuk ke file ini, folder Explorer. Mungkin di sini saya share apa ya enaknya? Mungkin satu teks dokumen saja ya Bisa ada di bagian picture. bagian picture. Ada potato itu biasa kalau. Nah, ini mungkin potato. Kita bisa klik kanan, kemudian kita pilih properties. Kemudian, oh enggak ada ya? Folder kayaknya itu. Advanced. Security. Folder kayaknya di lewat folder. Oh iya, folder ya. Oh iya, folder. Foldernya yang di-share ya. Masuk. Folder pictures. Ini. Nah, oke. Kemudian kita klik share. Nah, selanjutnya untuk usernya atau siapa, kita pilih everyone saja. Kemudian untuk permission levelnya di sini saya pilih read or write. Di sini permission levelnya ini adalah semacam akses terhadap orang yang mendapatkan file ini atau yang bisa melihat file ini. Di sini permission read atau write ini artinya bisa melihat dan menghapus. Kalau read saja itu read atau melihat saja. Kemudian klik share. Ini dari PC e-roll. Bisa dilihat pathnya di sini. Ini ada di / desktop eiglbf /user potato dan pictures. Oke. Mungkin bisa kita copy di sini. Kemudian kita coba ke Dimas. Kemudian ke file explorer-nya ini. Mari kita cek apakah bisa. Sebelumnya kita cek dulu bagian ini. Nah, ini sudah ada ya, LGBF. Tuh, LGBF. Ini enggak usah langsung manunya, partnya langsung bisa ada yang kelihatan nih. Tuh. Tapi empty. Oke. Coba kita slash dulu. Slash 192.168.1.2 ya. Nah, ini muncul user, tapi mari kita coba buka. Nah, ini ada potato. Kemudian di pictures ya tadi, tapi kenapa ini banyak sekali? Banyak taser. Nah, ini sudah sama ya dengan part yang ini. Desktop BF user potato / pictures. Jadi, nah ini dia. Kita lihat di sini tadi. Nah, ini sudah sama ya partnya, user potato pictures. User potato pictures. Jadi ini untuk transfer dari e-roll ke Dimas. Mungkin saya akan coba juga untuk transfer dari Dimas ke e-roll. Di sini saya mau coba satu folder baru. Saya bikin folder baru, kemudian namanya share saja. Share. Di folder downloads, kemudian di sini saya mau bikin satu teks dokumen. Hello e-roll. Text. Oke. Selanjutnya kita share foldernya, klik kanan, properties, kemudian sharing, kemudian share. Kemudian di sini pilih tadi siapa yang mana yang mau di-share. Kemudian add level permisinya atau permission levelnya. Oke, selanjutnya share. Oke, di sini bisa dilihat pathnya di sini berada di desktop eiglbf user potato download SHR. Kita ke e-roll dulu. Saya mau lihat di sini. Lanjut kita buka file explorer-nya di bagian network. Di sini networknya belum ada ya. Kita coba
bukan ini halaman 192.168.171. Apakah ada? Ini sudah ada user potato, kemudian di download. Nah, ini sudah ada share ya. Nah, hello irul.txt. Mungkin Oke. mungkin bisa Oke. write data di folder sharingnya. Oh iya. Mari kita coba write data dari Irul di folder Dimas menggunakan device Irul. Begitu mungkin. Ya, ya. Mungkin. Kita bisa new. Hello Dimas. Oke. Ini sudah selesai. Kita ke folder ini lagi, folder saya. Kemudian kita cek folder share. Nah, bisa dilihat sudah ada Hello Dimas dari Irul. Oke, ini untuk folder sharing. Mungkin itu saja terkait dengan peer-to-peer dengan goal untuk sharing folder antar dua device. Di sini bisa dilihat device Irul sudah bisa nge-share file ke device Dimas sudah bisa share ke file Irul. Jadi bisa dilihat, bisa diketahui bahwa peer-to-peer ini bisa bertindak sebagai klien ataupun server. Yang mana di sini misalkan di PC Irul ini menerima data dari Dimas, dari klien Dimas. Nah, Irul juga bisa menjadi klien untuk PC Dimas. Tadi terkait dengan password itu yang diperlukan ketika membuat untuk usernya itu beberapa alasannya terkait dengan keamanan ya, sehingga proses sharingnya itu lebih aman. Yang ada juga terkait dengan privasinya ya, sehingga tidak ada file lain yang tershare ketika kita men-share file tertentu. Oke, mungkin itu saja Irul. Bagaimana? Sudah bagus penjelasannya di Mas. Oke, itu terkait dengan ini ya. Mungkin cukup kita shutdown saya dulu nih laptopnya. Wait, salah. Oh iya, untuk firewallnya kalau selesai jangan lupa dinyalakan kembali. Hehe, biar aman. Oke. Ya, oke. Sini sudah mati ya. Oke. Coba reload ya, lab coba. Tadi sudah aku tambahkan. Reload. Ya, mau ikut kuliah apakah? Oke. Ada nih. Coba buka saja anunya. Mau lanjut langsung. Apanya? Itu anunya. Oh, Apakah ada? oh, oh iya ya. Apakah muncul? Lanjut di anu ya. Distribusi internet. Ya. Bagian bridging. Bagian initial config, kan konfigurasi dasar sama untuk DHCP servernya. Oh, sebentar. Ini kurang. NAT. Oke. Oke, jadi ini dihapus mini. Ya, Bikin ulang. coba buka saya anunya, siapa tahu ada Winbox-nya di dalam kursus tadi, tes download supaya tidak memakan waktu banyak. Oh ya. Di sini mari kita cek apakah ada Winbox-nya di sini. Karena proses download Winbox-nya itu memakan waktu yang cukup lama.
Kita lihat. labnya. Oke. Buka komputernya saja. Oke. Ini deh. Oh, Belum belum di sini nampaknya sudah langsung terhubung ya dengan anunya, netnya. kayaknya ndak ada yang ininya Yes. Mas. Lab ndak tersinkron nih dengan anu yang aku kerja tadi. Lebih biar Mi lanjut Mi saja download sendiri. Oke, baik jelaskan dulu dari awal. Oke, di sini di lab ini di sini membutuhkan eh, 3 bagian utama ya di sini. Ada router mikrotik, kemudian ada modem internet dan kemudian ada Windows PC. Nah, di sini juga ada VPC. Di sini menggunakan VPC agar labnya tidak berat. Lab atau proses yang berjalan di labnya tidak berat ya. Untuk konfigurasi VPC-nya itu default saja, hanya namanya yang diubah. Kemudian Windows-nya juga sama. Nah, yang beda itu di sini netnya. Di sini tipenya NAT. Misalkan kita bikin network, di sini kan tipe awalnya bridge, di sini pilih yang NAT. NAT atau Administration Network Translation. Oke. Ini ada mikrotik. Mikrotiknya sama, di sini default saja mikrotiknya. Di sini kita menggunakan Windows, yang mana Windows ini nanti di sini kita akan melakukan konfigurasi mikrotik melalui GUI atau tools bawaan mikrotik yang bernama Winbox. Itu alasan mengapa kita memerlukan satu PC Windows dan sisanya adalah VPC. Sebelum masuk menyambungkan kabel ke mikrotik, di sini terlebih dahulu kita akan mendownload tool Winbox yang mana bisa dilihat di sini Winbox. Oke, bagus. Capture. Tool Winbox. Nah, itu Winbox yang berasal dari situs mikrotik, yang mana nanti Winbox ini berisi menu-menu atau ya menu yang akan mempermudah kita dalam pengaturan mikrotiknya. Oke, langsung saja kita nyalakan dan buka Windows-nya. Oh iya, jangan lupa tarik kabel langsung dari net masuk ke Windows agar Windows-nya ini memiliki akses terhadap internet terlebih dahulu. Agar bisa browsing sih. Yeah. Oke, langsung saja kita buka browsernya. Sini saya pakai Chrome atau Firefox Zero. Yang ringan kayaknya Firefox saja. Firefox, oke. Kita pilih Firefox. Preferensi rule. Sini kita cari yang sama di sini, mikrotik. Winbox saja langsung ketik Winbox. Winbox.
Winbox agak nge-lag. Oke, kemudian pilih bagian ini yang situs mikrotik.com, klik download archive. Kenapa itu? Loading. Jaringanku tuh slow. Mungkin bisa dicek Irul apakah masih merekam, Ji? Aman, aman, aman. Sudah 37 menit. Semoga ada di suaranya. Halo, halo. Tes. Oke, aman. Halo. Aman, ada suara. Oh, sorry. Putus. Oke, aman bisa aku? Aman, aman. Oke. Baik, langsung di sini sudah terlihat halaman download untuk tools Winbox-nya. Kita ke sini, kemudian nah, ini Winbox, ini dia. Kita pilih mungkin saya perbesar lebih. Nah, Winbox yang 64 bit. Oke, ini loading. Oke, klik save. Ini prosesnya sudah dimulai.
Oke, proses download masih berlangsung 2 menit di sini. Lumayan. Saya anu dulu supaya bisa langsung saja untuk menyelesaikan kalau misal bagian kita. Hampir ku hilang. Oke, jadi nanti itu untuk proses distribusi internet ada bridging, DHCP server, DHCP client, dan terakhir menggunakan teknik NAT, Tapi harus di bridging. Network Address Translation, dengan teknik masquerade. Oke, sedikit lagi. Oke, di sini sudah terdownload. Bisa kita buka, tutup. Kita bisa lihat di sini terdownload ya. Oke, kita kembali ke labnya dulu. Di sini karena aplikasinya sudah terdownload, mungkin kita bisa shutdown PC-nya dulu untuk melakukan konfigurasi kabel. Oke, shutdown. Nah, oke, di sini kita bisa putus kabel yang langsung dari net ke Windows. Kita bisa klik sini hingga warnanya netnya terinvert, kemudian klik kanan delete. Oh, berubah ya. Nah, oh sudah diatur sama Irul ternyata. Jadi kabel-kabel dari tiap PC klien ini terhubung ke mikrotik, router mikrotik, yang mana router mikrotik ini terhubung ke internetnya. Caranya gampang, kita tinggal tarik kabel saja seperti ini, sama. Kemudian pilih interface-nya. Oke, di sini E0 terhubung ke Ethernet 0 terhubung ke sini, Ethernet 2, kemudian Ethernet 0 VPG terhubung ke Ethernet 3, Ethernet 0 V2 terhubung ke Ethernet 4 mikrotik, yang mana netnya ini atau networknya terhubung ke Ethernet 1 mikrotik. Langsung saja kita nyalakan semua PC-nya termasuk dengan mikrotiknya.
Oke. Kita bisa tampilkan di sini. VPC. Oke, ini adalah tampilan VPC-nya atau virtual PC-nya, yang mana tampilannya ini cuma ada command line. Iya, command line saja. Nah, CLI ya. Ini sama dengan di Windows, terminal Windows. Ini ada press tanda tanya to get help. Kita bisa tekan. Nah, ini bisa dilihat semua perintah yang ada di VPC ini. Oke, VPC 2. Sama. Oke, kita tunggu nyala booting Windows-nya. Untuk proses bridging, mau dijelaskan saudara Irul? Tunggu, Proses bridging. mungkin maksudnya kalau bagianku itu pas di anunya saja, pas mau dikonfigurasi bridgingnya kayak bagaimana caranya agar VPC ini bisa saling terhubung dengan semuanya kan, dengan VPC misal dengan komputer terhubung dengan VPC 1 dengan VPC 2 untuk anunya kan Oke. konfigurasi dasarnya kayak misal itunya mungkin bisa Dimas saja untuk menjelaskan. Oke, baik. Oke, langsung saja di sini sudah nyala Windows-nya, VPC 2, VPC yang kedua juga sudah nyala. Nah, oke, langsung saja kita buka aplikasi atau tools Winbox yang sudah terinstall di Win ini. Kemudian dia terinstall di bagian dia tersimpan di download sih. Oke, ini dia, mungkin saya pilih ini biar lebih besar saja. Oke. Nah, oke, kita buka aplikasi Winbox. Nah, jika ada tampilan warning seperti ini, klik run saja. Ini bentuk proteksi ya dari Windows. Nah, di sini ada peringatan dari Windows Firewall, yang mana di sini Windows Firewall telah memblok beberapa fitur dari aplikasi ini. Jika kita mengklik allow, maka Winbox ini akan dibolehkan oleh firewall-nya. Kita klik saja allow agar akses terhadap Mikrotik itu penuh, akses yang dimiliki Mikrotik itu terhadap komputer ini penuh ya. Langsung kita allow saja agar firewall tidak aman. Oke, di sini tampilan awalnya seperti ini. Kita bisa pada bagian klik pada bagian board. Di sini sudah terlihat Mikrotiknya ya. Mikrotiknya sudah terdeteksi di Winbox ini. Langsung kita klik connect. Nah, di sini ada permintaan change password. Nggak usah, kita klik cancel saja. Oke, masuk di bridge jadi? Ya, langsung bridge. Di bridge Oke. anunya. Oke, kita masuk untuk memulai ini proses bridging. Jadi menambahkan, jadi intinya ini alurnya ceritanya adalah bagaimana agar komputer Windows. Oke, sorry. Lanjut saja. Jelek seringan. Oke. Oh ya, oke. Untuk tugas kedua ini goalnya atau tujuannya ini sampai dengan bagaimana net dari sini itu
didistribusikan sinyalnya melalui mikrotik. Nah, yang mana sinyal tersebut dapat membuat setiap PC ini mengakses internet. Nah, itu adalah goalnya. Di sini dimulai dengan proses bridging di HCP server, kemudian di HCP client. Proses DHCP ini membuat bagaimana setiap klien yang terkoneksi ke mikrotik ini itu mendapatkan IP address secara otomatis. Ya, karena yang tadi kan kita atur di bagian sini, dan di sini itu apa namanya, manual ya untuk PC Dimas dan Irol Secara bagian statik. peer-to-peer. Ya, di sini secara statik. Nah, di sini secara dinamis diberikan oleh mikrotik IP untuk semua klien-klien yang ada di sini. Nah, servernya itu mikrotiknya, kliennya ini, dan ini. Oke, langsung saja ke terminal. Oke, tadi karena sinyal saya yang ngulang. Oke, langsung saya ke sini ke bagian bridge. Jadi bridge ini gunanya untuk menghubungkan PC-PC ini. Jadi ada jembatan yang akan menghubungkan antara ini dan ini di mikrotik. Jadi kita masuk ke bridge dulu. Nah, di bagian bridge ini kita klik bagian plus ini untuk menambahkan bridge-nya. Di sini namanya bridge 1 ya. Nah, sisanya kita biarkan saja. Oke, Mi? Oke, aman. Oke. Oke, selanjutnya klik Port plus lagi ya. di port Dimas. Oh iya, bagian port spying. Oh iya, di sini kita memerlukan ports. Ya, Yang terhubung apa ke itu portsnya? Nanti ports ini, jadi setiap PC itu akan terhubung ke ports yang berbeda-beda, namun tetap di bagian di satu IP. ya, di bridging. Nah, di bridging. Kemudian kita klik plus. Nah, di bagian sini kemudian kita atur interface-nya. Di sini biarin saja Ethernet 1. Oh ya, Enggak, di sini disesuaikan dengan ini ya, Ethernet netnya. untuk Kalau anunya, Ethernetnya net 1. untuk Iya kah? untuk Ethernet 1 itu tidak perlu karena yang Ethernet 2 saja 2, 3 dan 3 dan 4 itu kan yang terhubung di mikrotik yang di bridging yang Ether 1 itu kan yang dia yang menyediakan anunya jaringannya. Nah, Jadi itu maksudku tadi. Tergantung dari ininya, netnya di mana disimpan. Oke, kemudian bridge-nya pilih bridge 1. ini Mas, Kemudian, Ethernya enggak perlu saja Ether 1, Ether langsung saja Ether 2 untuk di connect karena kan yang ibarat kliennya ini yang mau dikasih masuk di Mas di bridgingnya. Jadi Ether 2 oke, itu got it. buat Oke, jadi di sini Ether 2 ya, cocok nih. Bagus, Rul. Nah, Ether 2. Karena klien-kliennya di sini berada di port-port yang seperti ini. Misalkan di sini Ether 2 ada Win, Ether 3 masuk di sini, di port yang ini, di port Ether 4 ada VPC 2, ya. Mungkin seperti itu, Rul. ya. Jadi Ether 2. Ya. Nah, jadi kita bisa klik OK. Selesai di bagian itu. Ini untuk Ether 2 ya. Berarti kita bikin juga untuk Ether ini dan 3 ini. Ether 4 ya. Itu Oke, mana? tunggu sebentar. Oke. Nah, astagfirullah. Nah, oke. Ini untuk Ether 2, kita bikin lagi untuk Ether 3. Ya. Nah, oke. Ini untuk VPC. Kemudian next ada Ether 4. Oke, ini untuk VPC 2. Oke. Mungkin itu untuk bridging ya, Irul? Ya, lanjut di anunya atur IP-nya dulu. Iya IP. IP untuk mikrotiknya. Iya IP untuk bridgingnya. Oh, Bridging mikrotiknya. Oke, oke. untuk melakukan hal itu kita ke menu IP. Kemudian address ya. Ya atas. Oke.
Di sini kita klik plus, ini otomatis ya untuk Ether satunya. Ya. Di sini 192 kita masukkan apa namanya, IP utama atau IP default untuk bridge-nya. Ini 19, aduh, nggak masuk keku. 192 titik Berarti 168 itu kenapa ini keyboard 192.1.1.1 aduh. interface-nya jangan lupa barang. Nah, Ya. oke. Nah, di sini ada kita masukkan angka 24 yang mengacu kepada subnet ya, subnet tadi ya, yang 255 255 255. Oke. Mana nih anunya? Keyboard. Ini kah? Bukan. Nah, 24. Oke, untuk interface-nya itu bridge. Karena kita mau mengatur bagian bridge-nya. Klik oke. Oke. Eh, Lanjut di Oke. ya. Oke, itu untuk proses bridging dan pengaturan IP untuk bridge-nya. Lanjut mungkin di DHCP ya. Ini ada CP server. Oke. DHCP ini ada dua, DHCP client dan DHCP server, yang mana DHCP server ini akan membagikan IP secara otomatis. Nah, untuk DHCP client akan menerima IP secara otomatis nantinya. Lanjut ke menu IP ya. Kemudian DHCP server. Oke. Nah, di sini bagian ini kita klik DHCP setup. Nah, untuk interface-nya Ether 1. Gambar. Eh, Ya, hanya tuh bridge 1. Keliru. nah, bridge 1. Siapa tahu keliru. Nah, untuk ininya default. Default. Namun di next. Nah, untuk gateway-nya juga default. Yap. Next. Nah, range gateway-nya juga default, biarin saja sini. Kemudian DNS servernya, oke. Next. Oke. Oke, mungkin itu untuk DHCP client ya. DHCP server. DHCP server. Oke, mari kita tes dulu terhubung jika ini Kayaknya itu dengan cara kayaknya itu ngebug, harusnya kan ada langsung anunya di situ, notifikasi untuk kayak seperti anunya yang orange, kayak kalau memang anu Oh iya, notifikasi di kanan toh. ya. Coba tes Nah, di situ di mikrotiknya. mungkin firewallnya mungkin tuh. Coba tes dulu mikrotik. Ada Oke, Google. kita end saja, Ctrl C. Oke. Di sini untuk perintahnya sama tadi, ping. Sini saya tes dulu ke apa namanya, ke mikrotiknya, ping Google. 192.68.1.1. Nah, kita lihat di sini nampaknya sudah reply dari mikrotiknya. Artinya sini mikrotiknya sudah terhubung. Untuk coba Google apakah memang sudah bisa. Oke, ya next. Nah, sebenarnya bisa kita lihat di sini bahwa komputernya masih belum terhubung kalau di Windows ini. Nah, bisa dilihat di sini logonya. Nah, internet akses. Oke, bisa kita coba di sini ping google.com. Oke. Tapi kayaknya itu Replay kayak ini. kayaknya tes coba di anunya, di apanya, kalau memang sudah memang ada IP-nya untuk setiap klien, itu bisa dicek di control panel. Oh, oke. Got it. Apakah kalau memang ada, biasanya kayak ngebug di situ belum muncul anunya IP-nya. Nah. Oh, salah. Seharusnya saya tes dari sini nih. Pakai CMD ya cocoknya. Enggak, kalau Pakai CMD yang PC nanti.
Ya, ya nanti itu. Nah, oke, mari kita lihat dulu apakah sudah menerima IP secara otomatis sesuai dengan instruksi rule. Mari kita lihat ke control panel, kemudian ke network and internet, kemudian network and sharing center. Buset, ini ada nih, Baru muncul. baru muncul. Yes. Oke, yes. Nah, ini baru berubah ya. Check it. Itu artinya sudah dapat Miano, apa namanya? IP. Ya, Oke, bisa klik kanan sini, kemudian klik status, detail. details. Nah, ini sudah dapat IP address 192.168.1.254. Dia dapat IP nomor 1 dari belakang. Oke. Ini setup untuk Windows. Nah, bagaimana kalau tampilannya itu seperti ini? Waduh, mana ini? Anu kayaknya itu PPC-nya. buka ulang. Di refresh. Nah, connect. Ini dia. Oke. Untuk perintahnya itu ada di seperti yang dijelaskan oleh Pak Kalik, itu ada di GitHub-nya. github.com/kalik. Nah, ini dia ya. Untuk komen-komennya, untuk helper ya. Di sini untuk mengecek IP-nya, di sini kita pakai ini show IP. Ya. Oke, show IP. Di sini bisa dilihat IP-nya ini belum belum diterima secara otomatis, belum ada IP-nya yang ini VPC. Nah, untuk mendapatkan IP itu menggunakan perintah IP di HCP. Nah, ini untuk dapatkan IP dari DHCP server. Nah, IP DHCP. Bentar. Nah, Dora. tuh. Oke, next. Ini sudah ada ini. Coba so IP lagi. Oke, kita bisa lihat lagi IP-nya. Nah, di sini komputer ini sudah mendapatkan IP dari Mikrotik ya, dari DHCP server. Next, kita lakukan hal yang sama untuk VPC 2. Oke, show IP dulu. IP DHCP. Oke, show IP. Oke, di sini semua komputernya ini sudah mendapatkan IP ya, Jairul ya. Ya, Oke, sudah aman. mungkin bisa kita tes dulu apakah ini sudah terkoneksi ke Nah, itu ada. Mikrotik atau belum. Ya, sebenarnya ini harusnya sudah terkoneksi karena sudah mendapatkan IP. Nah, Kita langsung saja ping 192.168.1.1 ini untuk IP byte bridge ya. Nah, oke. Kemudian ping 192.168.1.1 ini. coba Oke. ping ke anu coba nih Mas, ping ke komputernya. Kan itu dia anunya 254 kayak kalau tidak salah untuk. Oh iya, bentar. Kita ping ke Win coba ya. 192.168.1.254. Nah, waduh, time out. Nah, nggak, kenapa hal ini terjadi? Ya mungkin bisa saya lanjut saja untuk anu. Oke. Baik, silakan Irul. Oke. Untuk izin anu dulu, menampilkan. Wait. Ini kah? Oke, sorry. Oke, saya watching juga ya. Belum ku atur tadi anunya, tapi kampanye diatur. Langsung saja buka seperti penjelasan Dimas barusan. Udah kita atur anunya dulu. Langsung saja saya.
IP DHCP. Oke, so IP untuk melihat, oke, sudah aman 253. Jadi kita buka lagi ininya, IP DHCP. Semoga besar di suaraku. Oke, aman-aman di sini. Jadi kan tadi saudara Dimas mengetes apakah VPC ini sudah bisa ping ke Windowsnya, tapi ternyata belum. Hal itu karena kita belum mengatur firewallnya. Kita bisa mengatur firewallnya itu melalui IP. Nah, ini yang disebut sebagai NAT yang di dalam di sini. Itu ini yang terakhir, kita harus mengatur NAT-nya supaya bisa terkoneksi. Jadi kita cek, Oke. kita langsung saja di NAT, kita tambah desk NAT, harus perhatikan SNAT kalau tidak salah, semoga semoga tidak salah. Hal ini karena mungkin begini penjelasannya, karena gimana sih? Karena mikrotik ini akan menerima data melalui internetnya. Mungkin itu secara sederhananya. Kita actionnya kita ubah menjadi meskurade, baru kita oke. Kita tes anunya apakah memang sudah bisa. Kita kasih saja, kita ping ke dalam, kita ping ke dalam VPC, IP VPC. Kita coba ping 192 168.1.1.253. Oke, sudah bisa. Berarti jadi tandanya Win ini sudah bisa bridging. Intinya bridgingnya sudah berhasil. Jadi artinya Windowsnya ini sudah terhubung satu sama lain. Jadi kita bisa Ya, terhubung antar menggunakan router di. ya menggunakan router. Jadi kita coba VPC-nya. Kita ping ke arah coba ke VPC yang pertama. Kita bisa 253. Lupa satunya. 253. Oke, sudah berhasil. Baru kita coba juga VPC-nya tadi ke IP address yang dimiliki oleh Windows, oleh komputer. Jadi kita tes, coba ping 192.168.1.254. Nah, tuh kenapa time out? Harusnya sudah berhasil. Nggak ada salah di bagian anunya. Coba kita cek IP-nya apakah ada kesalahan. Kenapa ini? Coba buka Bagian apa itu? anunya, mau aku cek IP-nya komputer karena Oh, request. iya. Padahal VPC yang 2 nih sudah bisa ke ping ke arah 253 Oke. ke IP-nya ini. Tapi kenapa pas di Windows tidak bisa? Kita cek dulu. Semoga bukan ngebug. Dapsya kita status ke details, harusnya kita coba refresh dulu. Coba dari sini kita coba ping ke
ke IP yang dimiliki oleh virtual PCs. Jadi kita coba 253, harusnya sudah bisa. Kita coba buka VPC-nya. IP 192.168.1.254. Kenapa tidak bisa? Memang tidak bisa kah? Kita coba yang satu. Nggak anu di firewall di Windows. Atau haruskah mati ini? Kayaknya sih iya. Tapi kita coba anunya, tes internetnya saja. Tes dulu internet. Supaya tidak terlalu lama videonya. Kita coba tes apakah bisa. Nah, sudah bisa. Nah, itu sudah bisa Jadi terhubung ya. pada intinya distribusi internetnya sudah berhasil. Walaupun ada masalah pada anunya, kayaknya memang benar. Mungkin firewallnya ini. Ya, mungkin benar perkataan Dimas, itu adalah firewallnya belum. Itu karena bisa dilihat pada bagian logo network itu di pojok kanan bawah itu sudah aman, sudah tidak ada tanda seru ya. Oke, sudah berhasil ya. Jadi mungkin itu saja praktikum yang kami praktikum dari kami. Jadi pada peer to peer telah berhasil kami lakukan. Jadi akhirnya di antara komputer satu dan komputer lainnya itu sudah berhasil sharing data. Dan untuk yang kedua, distribusi internet, semua kita cek dulu nih. Yang ini kan yang belum kita cek. Semoga oke ya. Jadi pada intinya semua klien yang di sini sudah berhasil menerima distribusi internet dari net melalui port Ethernet 1 yang di bridging. Oke. Mungkin itu saja praktikum dari kami. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.